pada saat itu berarti fokus dengan anak yang pertama. Nah, anak yang pertama. Gimana itu rasanya? Karena kan anak yang pertama udah jarang ditemui di pagi hari, siang hari, jarang ya. Banget. Ketemunya kan kayak tadi dikatakan malam baru gitu. ketemu malam. Terus jadi gimana nih chemistry-nya dengan si anak mulai dari pagi sampai malam lagi kembali ke pagi sama si anak? Itu awal-awal jadi pengangguran ya. Awal-awal jadi pengangguran itu bingung mau ngapain. Ya sebenarnya sebagai seorang ibu dan istri itu kan sebenarnya banyak banget kegiatan di rumah. Apalagi waktu itu belum punya ART. Punya ART itu waktu masih bayi. Masih anak pertama masih bayi. Setelah udah besar memutuskan untuk udahlah nggak usah pakai ART, jadi dikerjain semuanya sendiri. Tuh bingung. Ini pekerjaan mulai yang dari mana gitu. Saking banyaknya bingung. Terus merasa kayak jadi seorang perempuan yang nggak berguna waktu itu kerasanya. Soalnya biasanya kita di luar repot, sibuk, ketemu sama teman-teman itu stres sendiri itu. Meskipun sebenarnya keputusan untuk resign adalah keputusan sendiri ya, tapi waktu itu masih beradaptasi dengan keadaan, gimana yang biasanya ketemu orang banyak, gimana yang setiap hari biasanya sibuk ngurusin ini itu di luar, tiba-tiba yang harus di rumah nggak ngapa-ngapain, yang bingung sendiri. Itu masa transisi mungkin sekitar 3-6 bulanan waktu itu, stres sendiri, yang nangis sendiri, merasa nggak berguna. Gitu. Sampai selama itu ya? Iya, 3-6 bulan. Padahal resign ya keputusan sendiri. Iya benar, keputusan sendiri. Itu yang bingung mau ngapain. Meskipun di rumah itu sebenarnya sudah ada kerjaan ya, ngurusin bisnis itu sendiri kan. Alhamdulillah waktu itu sudah ada pegawai. Alhamdulillah sudah dibantu, jadi nggak capek-capek banget waktu itu. Kalau di sendiri kayaknya nggak mungkin karena sudah alhamdulillah sudah berkembang, jadi customer sudah banyak, terus juga barang yang disewakan juga sudah banyak, jadi memang harus dibantu waktu itu. Tapi yang namanya ini ya, biasanya sibuk di luar, ketemu orang banyak, tiba-tiba cuma ketemu sama pegawai aja, ketemu sama anak dari pagi sampai malam, terus dengerin anak yang ternyata rewelnya Masya Allah. Kalau sama orang tua kan biasanya jadi 10 kali lipat lebih menyebalkan daripada ke orang lain. Iya benar. Itu yang rasanya ya Allah, apa keputusan resignku ini salah sampai punya pikiran kayak gitu. Iya. Terus kalau untuk perkembangannya nih kan karena dulu resign itu anak pertama usia berapa? Anak pertama usia waktu itu 5-6 tahun. Enggak sampai 4 tahun. 4 tahun. Berarti 4 tahun. Selama perkembangan itu kalau Mbak Ismi melihat sendiri perkembangan dari anak yang pertama itu seperti apa? Anak yang pertama dulu alhamdulillah cepet ya perkembangannya. Cuma memang ada beberapa kendala waktu itu. Jadi sempat dikira ya, sempat diindikasi speech delay waktu itu yang pertama karena usia 2 atau lebih 3 tahun, 2 lebih 2,5 waktu itu. Saya masih kerja waktu itu. 2,5 itu masih belum bisa ngomong waktu itu. Jadi karena yang namanya ibu takut terlambat, saya bawa ke dokter tuh, bukan di Lumajang sebenarnya waktu itu dulu belum ada dokter tumbuh kembang. Jadi saya bawa ke dokter rehabilitasi medik dulu. Usia 2,5 tahun ya? Iya, sekitar segitu. Itu belum ada kosakata sama sekali waktu itu. Oh. Sebenarnya saya ngerasa itu sudah teguran pertama dulu untuk resign, tapi saya tetap tidak membenarkan lah itu, mencoba menyangkal lah waktu itu. Oh kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan deh gitu. Sebelum akhirnya keguguran yang udah peringatan keras itu menurut saya. Jadi waktu itu saya coba untuk ke dokter rehabilitasi medik karena di Lumajang waktu itu saya belum tahu, nggak tahu itu karena di Lumajang memang sudah ada, apa saya yang kurang informasi waktu itu, karena dari dokter anak dirujuk ke sana. Saya sempat cerita ke dokter anak, terus sama dokter anak dikasih rujukan ke dokter rehabilitasi medik. Setelah dicek semuanya belum ketemu apa sih penyebabnya anak ini kok
belum bisa ngomong karena waktu itu masih belum era gadget seheboh sekarang ya. Jadi dulu itu memang bukan karena gadget, bukan karena gadget dulu, karena kan di rumah sama pengasuh, pengasuh nggak punya gadget yang seperti ini, dan TV pun nggak ada, bukan TV yang YouTube yang banyak kartun tuh nggak ada. Jadi indikasi pertama saya mikir, oh bukan karena gadget. Terus yang indikasi kedua mungkin kurang diajak komunikasi. Mungkin karena waktu itu dulu saya masih kerja. Terus saya coba cek ke dokter rehabilitasi medi, dicekin semuanya, alhamdulillah semuanya normal, bukan karena ada kelainan, kekurangan atau apa, alhamdulillah itu normal. Sampai akhirnya balik lagi feeling ibu ya. Itu kayak garuk-garuk telinga gitu, kayak ada sesuatu di telinganya waktu itu. Setelah saya cek, ternyata di telinganya, masya Allah, ada kotoran yang besar banget. Dan itu nggak bisa diambil pakai cotton bud atau apa, itu nggak bisa diambil. Jadi kayak numpuk gitu dua-duanya. Dia dua-duanya. Dia tuh terus garuk-garuk telinganya aja. Dari situ ada apa sih di telinganya? Saya coba pakai senter HP waktu itu, saya cek, ternyata itu kayak kotoran kayak kotoran hidung gitu loh. Kayak kotoran hidung. Kayak udah mengering gitu dah. Iya. Jadi kalaupun diambil pakai cotton bud itu nggak bisa, memang udah kering dan keras. Waktu itu mungkin itu dibersihin sama pengasuh, mungkin ya dibersihin pakai cotton bud, bukannya malah keluar malah masuk. Oh iya, karena emang edukasinya dari dokter THT pun juga kan tidak boleh menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga. Dan itu saya kecolongan yang pertama. Itu saya sebagai seorang ibu, saya merasa aduh kayaknya saya kecolongan nih untuk masalah telinga ini, saya kecolongan. Sampai akhirnya saya bawa ke THT dokter Alia waktu itu. Sampai jadi pasiennya juga ya. Iya. Itu alhamdulillah dokter Alia itu langsung cekatan kan, langsung dicek waktu itu, dilihat ini penyebabnya. Meskipun saya masih ingat banget waktu itu dokter Alia bilang, meskipun diterapi sampai gimana pun, kalau ini belum dibersihkan ya perkembangannya akan lama. Karena kan dia tidak bisa mendengar. Karena dia tidak bisa mendengar, bukan dia tidak bisa, tapi dia belum bisa mendengar apa yang diinstruksikan. Baru paham setelah itu. Habis itu dibersihkan kan, waktu itu dikasih obat pelunak kotoran dulu selama 1 minggu. Jadi ditetesin. Habis itu minggu depannya balik lagi ke sini, dibersihkan, bener 1 mangkok isinya itu kotoran semua. Masa sih Mbak? Bener, saya diliatin kok, ini kotorannya. Ya Allah, banyak. Setelah itu pulang itu kan sengaja naik motor waktu itu, sengaja naik motor biar dengar suasana. Oh iya, kedengeran apa enggak bisingnya gitu ya. Iya, nyampe rumah itu yang kaget dan speechless. Dia nggak bisa tidur gara-gara detik di jam. Padahal sebelumnya dia nggak pernah yang namanya protes masalah jam, detik di jam. Itu malam-malam tuh nggak bisa tidur karena ada detik jam. Akhirnya kita matiin detik jam. Baterai kita lepas biar dia bisa tidur. Dia tunjuk-tunjuk apa? Saya pertama awal nggak ngerti apa. Ternyata detik jam, dia nggak bisa tidur karena detik jam. Karena selama ini dia tidak pernah mendengarkan apa yang ada di sekelilingnya gitu ya Mbak ya. Dapat seminggu dia langsung bisa manggil saya Omi. Berarti mikirnya berarti anak saya yang pertama ini bukan kelainan speech delay atau apa bukan, tapi memang karena dia belum bisa mendengar waktu itu. Setelah itu banyak sekali perkembangannya. Alhamdulillah langsung cepat bisa sesuai dengan usianya lah waktu itu. Bisa mengejar ketertinggalan yang kemarin-kemarin. Akhirnya dalam waktu 1 bulan waktu itu dia akhirnya udah bisa mulai diajak komunikasi, udah paham instruksi, sudah mulai bisa nyanyi waktu itu. Padahal sebelumnya sama sekali nggak bisa.
nggak bisa, jadi dia tuh kayak diem. Kalaupun dipanggil juga dia seperti diem gitu aja. Dipanggil bisa, dipanggil noleh, cuma harus beberapa kali. Jadi kalau menurut saya denger cuma nggak jelas gitu loh. Jadi denger cuma nggak, ya kayak gimana sih, telinga kita ditutup gitu kan. Jadi kayak denger cuma nggak jelas aja. Jadi kalau dipanggil harus berkali-kali gitu. Oke. Itu pengalaman anak pertama. Pengalaman anak pertama yang akhirnya bikin jadi worry ya sebenarnya kalau punya anak usia-usia 2 tahun. Akhirnya meskipun tanpa disuruh, saya bawa ke sini juga akhirnya. Saya bawa check up dulu ke THT dulu, dicekin dulu telinganya agar nggak terulang lagi kejadian di anak pertama.